Inilah daftar data bayar KPM PKH BPNT yang di SP2D-kan pada November-Desember berkisar 1,6 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Alhamdulillah data bayar SP2D PKH dan BPNT yang disalurkan alokasi November-Desember yang bisa jadi milik teman-teman sebagai penerima dana bantuan berkisar 1,2 juta rupiah hingga 1,6 juta rupiah ditambahkan dengan bantuan BPNT Rp400.000, maka bantuan bisa mencapai total terima 2 juta rupiah pada pencairan PKH BPNT November-Desember. Tentunya penerima manfaat tersebut sangat berbahagia bisa mendapatkan dana bantuan sebesar itu dari pencairan Bansos PKH November-Desember plus BPNT November-Desember 2024. Nah, daerah mana sajakah yang mencairkan bantuan PKH yang lumayan besar nominalnya? Ikuti terus informasinya, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat, diliputi kebahagiaan dan keceriaan, dan penuh semangat. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan kabar gembira yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh keluarga penerima manfaat atau KPM dari bantuan sosial. Setelah menunggu beberapa waktu, diprediksikan pencairan akan dimulai sekitaran rentang akhir bulan November dan awal Desember 2024. Pencairan saldo Kartu Keluarga Sejahtera KKS untuk bantuan PKH Program Keluarga Harapan dan BPNT Bantuan Pangan Non-Tunai periode salur November-Desember 2024 akan mampir ke rekening KPM secara bertahap. Yang mengejutkan, pada pencairan PKH yang masuk dalam pengajuan SP2D data bayar di beberapa daerah, ada yang menerima dana bantuan senilai 1,2 juta rupiah hingga 1,6 juta rupiah ditambahkan dengan bantuan BPNT-nya Rp400.000. Hal tersebut membuat banyak KPM yang bertanya-tanya dan tentunya juga tergiur bisa mendapatkan bantuan dengan nominal yang terbilang lumayan besar untuk sekedar bantuan yang diterima secara rutin. Nah, di sini salah satu contoh jumlah data bayar yang masuk pada SP2D pencairan PKH November-Desember 2024 dan tentunya belum termasuk bantuan BPNT yang juga secara rutin dicairkan di periode salur yang sama. Nah, lantas kenapa KPM bisa menerima pencairan dana bantuan senilai 1,6 juta rupiah hingga 2 juta rupiah? Sebagai penerima PKH yang rutin mendapatkan bantuan sosial PKH dan BPNT, bagi KPM yang rutin mengikuti pertemuan kelompok, tentunya sudah paham karena biasanya telah mendapatkan informasi dari pendamping sosial PKH di wilayah masing-masing. Bagi KPM yang memenuhi syarat kategori yang dimiliki, daerah yang mendapatkan jumlah bantuan PKH yang lumayan besar tentunya memiliki potensi yang sama sehingga secara spesifik tidak disebutkan dikarenakan bisa jadi teman-teman yang menonton video ini adalah penerima bantuan PKH yang nominalnya lumayan besar karena memiliki kategori yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bantuan PKH yang diambil dari data bayar PKH November-Desember di salah satu kecamatan di daerah kami. Nah, teman-teman bisa melihat sampel data bayar KPM. Misalnya salah satu KPM yang menerima bantuan PKH 1,2 juta rupiah. Jika ditelisik, data keluarganya itu terdapat 3 komponen dengan terdiri dari 1 kategori disabilitas dan terdapat 2 kategori lansia. Sehingga KPM ini mendapatkan bantuan PKH 1,2 juta rupiah plus BPNT November-Desember Rp400.000 sehingga total yang didapatkan 1,6 juta rupiah pada pencairan November-Desember 2024. Kemudian KPM yang mendapatkan bantuan Rp1.283.000 dengan 4 komponen terdiri dari 1 kategori anak SD, 1 kategori anak SMA dan 2 kategori lansia plus BPNT-nya Rp400.000 sehingga total yang didapatkan Rp1.683.000 pada pencairan November-Desember 2024. Kemudian KPM yang menerima Rp1.383.333 dari kategori SMP 1, SMA 1 plus BPNT November-Desember Rp400.000
sehingga total yang didapatkan Rp1.783.333 pada pencairan November-Desember 2024. Kemudian KPM yang menerima Rp1.466.000 terdapat 2 kategori anak SMA dan 2 kategori lansia di dalamnya, plus BPNT November-Desember Rp400.000, sehingga total yang didapatkan Rp1.866.666 pada pencairan November-Desember 2024. Selanjutnya KPM yang menerima PKH November-Desember sebesar Rp1.533.000 terdapat 1 kategori SMA, 1 kategori disabilitas, dan 2 kategori lansia di dalamnya, plus BPNT November-Desember Rp400.000, sehingga total yang didapatkan Rp1.933.000 pada pencairan November-Desember 2024. Kemudian dalam data bayar nilai yang tertinggi yaitu Rp1,6 juta, di mana di dalamnya itu terdapat 4 kategori yang terdiri dari 2 kategori disabilitas dan 2 kategori lansia, plus BPNT November-Desember Rp400.000, sehingga total yang didapatkan Rp2 juta pada pencairan November-Desember 2024. Nah, jadi teman-teman, semua KPM memiliki potensi yang sama jika saja jumlah komponen dimiliki memenuhi syarat. Dan hal ini berlaku di daerah mana saja dan tidak spesifik daerah tertentu ya teman-teman. Perhitungan bantuan sebagaimana diketahui bahwa komponen di PKH itu terdapat 7 macam, yaitu KPM komponen ibu hamil, balita, lansia, disabilitas, pelajar SD, SMP, dan juga pelajar SMA, dan juga bantuan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Khusus untuk keluarga korban pelanggaran HAM berat menerima bantuan yang paling besar di setiap pencairan karena mendapatkan bantuan 1,8 juta per 2 bulan pencairan PKH saja, ditambahkan dengan bantuan BPNT-nya Rp400.000 per 2 bulan pencairan. Nah, agar mudah dipahami dan bisa menghitung jumlah komponen dan kategori yang bersyarat mendapatkan bantuan PKH, berikut ini nominal dana bantuan yang diterima berdasarkan kategorinya. Nah, teman-teman, yang pertama kategori ibu hamil akan menerima dana bantuan senilai Rp500.000. Yang kedua, kategori balita akan menerima dana bantuan senilai Rp500.000. Yang ketiga, kategori lansia akan menerima dana bantuan senilai Rp400.000. Kategori disabilitas berat akan menerima dana bantuan sebesar Rp400.000. Anak SD akan menerima dana bantuan sebesar Rp150.000. Anak SMP akan menerima bantuan dana senilai Rp250.000. Anak SMA akan menerima dana bantuan senilai Rp333.000. Nah, teman-teman, dengan mengetahui dana bantuan per kategorinya, diharapkan para penerima PKH itu bisa menghitung sendiri jumlah bantuannya. Namun di sini yang perlu diketahui ya teman-teman, bahwa maksimal jumlah kategori yang dibayarkan hanya 4 kategori saja. Dan untuk balita hanya berlaku untuk balita anak pertama dan balita anak kedua. Kemudian untuk ibu hamil hanya berlaku pada kehamilan anak pertama dan kehamilan anak kedua saja. Nah, teman-teman, demikian penjelasan KPM yang mendapatkan bantuan yang maksimal pada pencairan bulan November-Desember. Kemudian informasi mengenai kartu KKS yang perlu diwaspadai karena ada banyak keluarga penerima manfaat atau KPM PKH dan bantuan pangan non tunai BPNT yang kebingungan ketika kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS mereka rusak atau hilang. Nah, jika mengalami kerusakan atau hilang kartu KKS-nya, KPM dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan tentunya segera melapor ke pendamping sosial atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK di wilayah masing-masing. Kemudian yang kedua teman-teman, melaporkan ke bank penyalur. Setelah melapor ke pendamping, KPM perlu mendatangi bank penyalur, biasanya Bank BRI, BNI, Mandiri, atau BSI yang bertanggung jawab atas distribusi bansos. KPM harus membawa identitas diri seperti KTP dan kartu keluarga untuk memproses penggantian kartu. Kemudian yang ketiga, mengisi formulir penggantian kartu di bank penyalur. Nah, di sini di bank penyalur, KPM akan diminta untuk mengisi formulir penggantian kartu. Proses ini membutuhkan data-data lengkap penerima, termasuk nomor kartu yang hilang atau rusak, serta identitas penerima manfaat yang tercantum di KKS.
Setelah melengkapi laporan, bank akan memverifikasi data yang telah disampaikan. Nah, proses ini biasanya hanya membutuhkan beberapa jam saja oleh pihak bank untuk mengambil kartu KKS pengganti. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.